Halo Sobat Hukum, kembali bersama kami advokat kantor hukum Biru Law Firm. Saat ini kami akan membahas mengenai menyusun surat gugatan. Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak penggugat maupun pihak tergugat jelas dan lengkap, serta ada hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan daripada tuntutan atau petitum yang harus dirumuskan. Dengan kata lain, gugatan harus jelas, lengkap dan sempurna. Penyusunan surat gugatan. Bahwa dalam menyusun surat gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun surat gugatan. Sebenarnya format gugatan tidak memiliki bentuk atau format baku. Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak penggugat. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga harus memenuhi syarat-syarat formal, yaitu 1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subjek, objek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, alas hak penggugat atau alas hukum yang menjadi dasar gugatan, identitas penggugat dan tergugat, serta objeknya. Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni tahun 1975, nomor 616 Katsip, 1973. 2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subjek, objek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum, misalnya, kurang pihak, kurang lengkap identitas subjek maupun objeknya. Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. Lihat Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 28 November 1956, nomor 195 Katsip, 1955. 3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan. Misalnya, untuk perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk perkara ingkar janji, harus ada petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah, serta petitum yang menyatakan bahwa tergugat telah ingkar janji. Untuk perkara waris harus ada petitum yang menyatakan bahwa barang sengketa adalah barang peninggalan pewaris yang belum dibagi. Surat gugatan yang diajukan pada pengadilan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Kop surat. 2. Nomor surat, jika ada. 3. Lampiran, jika ada. 4. Titel atau hal gugatan merupakan kata-kata atau kalimat pendek yang biasa digunakan dalam surat gugatan, yang dicantumkan di bawah tulisan tempat surat gugatan pada bagian sebelah kiri dari lembar awal dan dalam. Menentukan judul harus diperhatikan dengan isi karena harus sesuai agar gugatan tidak menjadi kabur obskur libel. 5. Tanggal gugatan dan menyebutkan kota di mana gugatan tersebut dibuat. Untuk tanggal gugatan dapat ditempatkan di awal atau di akhir gugatan. Untuk menunjukkan tempat dan waktu dibuatnya surat gugatan karena konsekuensi hukumnya, bisa saja surat gugatan prematur dan, atau kadaluarsa pencantumannya dapat diletakkan di bagian atas atau pada bagian bawah dari lembar terakhir surat gugatan seperti pada umumnya surat-surat resmi lainnya. 6. Alamat tujuan gugatan, misalnya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan, bahwa surat gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan tertentu untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili dan berpedoman terhadap ketentuan kompetensi, kewenangan absolut serta kewenangan relatif. Menurut pasal 118 ayat 1, HIR gugatan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Wilayah Hukum tempat kediaman tempat tinggal tergugat. Jika tergugatnya lebih dari satu orang, maka penggugat dapat memilih salah satu dari tergugat. Pasal 118 ayat 2, HIR. Apabila alamat tergugat tidak diketahui, maka diajukan di tempat tinggal terakhir diketahui, dan apabila tempat tinggal terakhir tidak diketahui diajukan di wilayah hukum alamat penggugat dan berbeda. Apabila objek gugatan adalah barang tidak bergerak benda tetap, penggugat dapat memilih apakah diajukan di tempat tinggal tergugat atau di alamat tempat barang tidak bergerak itu berada. Pasal 118 ayat 3, HIR. 7. Salam pembuka. 8.
Pengenalan identitas penggugat, jika penggugat tidak menguasakan perkaranya atau identitas penggugat dan kuasanya jika penggugat menguasakan kepada pihak lain atau advokat. 9. Penyebutan identitas tergugat dan kuasanya. Identitas merupakan ciri-ciri dari pihak penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat atau turut tergugat yang bermacam-macam kualifikasinya, bisa dalam kapasitas atau kualitas hukum sebagai orang pribadi yang bertindak untuk diri sendiri, bisa untuk orang lain dan bisa untuk atas nama sebuah lembaga atau persekutuan baik badan hukum atau bukan badan hukum. Serta identitas kuasanya kalau menggunakan kuasa. 10. Uraian duduk perkaranya posita. Dalam posita ini untuk menjamin agar putusan hakim dapat dilaksanakan, maka perlu diminta sita jaminan terhadap objek sengketa kepada majelis hakim. Merupakan uraian tentang hal-hal atau dalil-dalil yang menjadi dasar atau alasan hukum, dengan kata lain bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan hukum yang memadai khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan analisa terhadap fakta real yang ada. 11. Uraian apa yang diminta atau dituntut petitum. Petitum gugatan adalah berisi tentang permintaan-permintaan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim atau pengadilan, berkaitan dengan adanya berbagai pertimbangan hukum, yang telah diuraikan dalam posita. 12. Salam penutup. 13. Nama terang penggugat dan atau kuasanya. 14. Tanda tangan penggugat dan atau kuasanya setelah surat gugatan selesai disusun atau dibuat, maka surat gugatan itu harus ditanda tangani penggugat atau kuasa hukumnya apabila menguasakan. Hal ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR. Dalam hal penggugat buta huruf, maka gugatan diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan mencatat gugatan itu atau menyuruh orang lain pegawainya untuk mencatat pasal 120 HIR, lalu dibubuhi cap jempol atau cap ibu jari penggugat dan dilegalisasi oleh ketua pengadilan. Bahwa prinsipnya menyusun surat gugatan selain harus menguasai materi pokok permasalahan juga harus menguasai ketentuan hukum. Lebih dari itu dibutuhkan pengetahuan yang luas untuk memenuhi prinsip jelas, lengkap dan sempurna, agar menghindari dari kelemahan yang dapat dieksepsi oleh pihak lawan, sehingga dapat menimbulkan kerugian biaya dan waktu bahkan menimbulkan kesan kurang profesional. Mengenai demikian penjelasan kami pembuatan surat gugatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.